Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita masih dapat melangsungkan kehidupan kita seperti biasanya, masih dapat menghirup nafas segar di pagi hari, masih dapat menikmati keberkahan sahur dan juga nikmatnya berbuka puasa. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas segala perjuangan beliau bersama para sahabat-sahabatnya dalam memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita bisa memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada sesi obah kali ini kita akan membahas mengenai apa saja value-value dan juga nilai dari SMA Ayatul Nur Hidayah bersama Wakasek kesiswaan kami, Ustadz Afif Hasbi Bustami, sarjana pendidikan. Assalamualaikum Ustadz Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kok kayaknya lemes banget, kenapa Ustadz? Ya biar kelihatan puasa kan. Biar kelihatan puasa gitu. Enggak. Ya, kadang ada orang bilang kadang kalau kita puasa tuh bukan kita jadikan alasan tuh lemes-lemesan tuh. Oh iya gitu ya. Jadi kita harus sedikit semangat. Terus semangat. Betul, terus semangat gitu Ustaz. Masya Allah. Oke. Berarti diulang dong. Ya, kita ulang aja. Oke. Assalamualaikum Ustaz Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Mas Aki, Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, gimana Ustaz akhir-akhir ini Ustaz? Alhamdulillah, feel good I think. Feel good ya. Oke, gimana? Apa kesibukan akhir-akhir ini apa aja Ustaz kalau boleh tahu? Kesibukan ya masih ngurusin kalian ya. Sudah pasti ya. Iya, ini ada beberapa komunikasi dengan beberapa pihak, dengan orang tua, dengan ya kita sedang mempersiapkan kemarin OSN sudah selesai, alhamdulillah, sedang mempersiapkan FLS 2N. Oh iya. Ya, lomba-lomba gitulah Betul, di kesiswaan, kemudian ekstrakurikuler, kemudian organisasi juga sangat dinamis ya. Ini juga Mas Haki dan kawan-kawan ini mau NHV juga kan? Masya Allah, Iya. bismillah, semoga lancar sampai Mau akhir. ngundang bintang Emon. Ngundang katanya. bintang Emon, bener banget di Pancar Puncak nanti. Iya, amin nanti lancar ya. Ya, kemarin juga mas-mas mbak-mbak juga habis ini ya Ustadz ya, info-info keterima gitu Ustadz ya. Oh iya SNMP dan betul, lain-lain. alhamdulillah kemarin ada yang keterima di beberapa kampus ya, alhamdulillah ya, ada di Banyak yang bergengsi, Ustadz, UI, ya. alhamdulillah ada di UGM, Masya UNS, Allah. Unpad, Undip ya, berbagai kampus, alhamdulillah. Barakallah buat mas-mas dan mbak-mbak yang Iya. habis lulus ya. Wih, semoga bisa menimba ilmu di lingkungan yang baru gitu. Oke. Ustadz, kita hari ini mau ngapain sih Ustadz sebenarnya Ustadz? Di sini Ustadz? Ngobrol-ngobrol kan? Ngobrol-ngobrol ya. Kita mau Iya. ngobrol-ngobrol apa nih Ustadz nih kira-kira nih? Sesuai judul kali ya, yang Oke. tadi Mas Haki sampaikan, yaitu value atau nilai-nilai di SMA Ayatul Nur Hidayah. Ini apa aja nih yang melalui kesiswaan? Oke. Kira-kira apa aja sih Ustadz value-value yang ada di SMA Ayatul Nur Hidayah tuh? Apa ya? Tentunya yang pertama value-nya baik-baik ya. Baik. Iya dong, kan kita lagi mendidik generasi yang baik ya untuk terus memperbaiki generasi. Berarti baik dari segi sumber daya manusia. Iya betul. Value yang pertama mungkin tentang bagaimana kita atau anak-anak SMA Ayatul Hidayah bisa membangun hubungan secara integral dengan keseluruhan ya. Oke. Ini value yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan, bagaimana siswa-siswi SMA Ayatul Hidayah bisa membangun komunikasi atau membangun hubungan yang integral. Kemudian yang berikutnya ada menyelam mencari mutiara yang selalu digaungkan oleh Ustaz Ihsan. Betul. Itu tentang visi sebenarnya. Kemudian yang berikutnya ada 8 excellent. Ya, 8 excellent nanti mungkin akan kita bahas secara cukup detail mungkin ya, atau Siap. mungkin ya nanti sejauh mana kita bisa bahas. Kemudian yang berikutnya ada value JSIT mungkin kan Value itu juga JSIT. masuk. Ya, betul, ada standar kompetensi lulusan JSIT yang Yang baru yang kita akan implementasikan untuk sekolah kita. baik. Nah, itu ada beberapa hal ya kita ajarkan atau kita jadikan itu sebagai value anak-anak kita di SMA Ayatul Nur Hidayah. Nah, ini mungkin teman-teman yang menyimak, sahabat obah sekalian, nah ini sekalian nih mereview. Dan mungkin ada yang belum paham nih, ada yang belum tahu. Nah, sehingga ini menjadi tazkirah ya, pengingat atau menjadi Reminder ya, Ustaz, ya ya? betul. Dan menjadi wawasan yang nantinya teman-teman akan mengarungi ini semua, mempersiapkan ini semua value-value atau nilai-nilai di
SMA IT Nur Hidayah. Mungkin kayak beberapa siswa atau teman-teman di sini kan mungkin belum merasakan mungkin Ustadz ya. Cuma sekedar kita berkecimpung di lingkungan ini tuh tanpa kita tahu nilai-nilainya itu sebenarnya apa aja sih gitu ya. Betul. Ya sebenarnya sudah sering disampaikan ya, karena itu menjadi value. Ya tetapi ada yang mungkin belum sampai ke internalisasi nih nilainya ya. Baru hanya sebatas ya tahu sekilas atau pernah dengar ustadz dan ustazah menyampaikan. Sehingga ya ini perlu kita kuatkan terus, karena ini harapannya menjadi karakter siswa-siswi SMA Nur Hidayah, bukan hanya saat sekolah di NH, tetapi filosofi NH kan kita adalah keluarga seterusnya, ya kan. Jadi ketika nanti lulus dimanapun berada, sudah menjadi apa value-value yang diajarkan oleh ustadz ustazah di SMA Nur Hidayah tetap dipegang teguh tuh. Kerasa Ustaz ya, sampai akhirnya sampai lulus juga gitu ya. Ya alhamdulillah terbukti beberapa alumni, artinya alumni masih ingat apa yang dijadikan value dari sekolah kita. Iya. Oh ya, tadi kayaknya Ustaz sempat nyinggung soal 8 excellence Ustaz ya. Betul, 8 excellence. Apa aja sih Ustaz sebenarnya 8 excellence itu? 8 excellent ya, 8 excellent yang pertama itu adalah excellent di dalam dakwah dan Islamic Studies. Dakwah dan Islam Studies. Ya, terus kemudian yang kedua excellent dalam ibadah. Yang ketiga excellent dalam tazkiyatun nafas, namanya pensucian jiwa. Kemudian excellent di dalam healthy ya, kesehatan. Oh, kesehatan. Iya betul, perlu excellent juga tuh. Kemudian berikutnya excellent dalam knowledge and science ya. Jadi harus berwawasan luas. Betul ya, dan juga memiliki pengetahuan. Kemudian yang berikutnya ada excellent sosial. Oh, harus punya hubungan sosial yang baik juga Ustaz, dan kemampuan bersosialisasi juga. Betul. Dan kita bisa bermasyarakat. Kemudian ada excellent di dalam kemandirian, entrepreneurship, ya. Terus kemudian ada excellent di dalam leadership and citizenship, ya. Jadi kepemimpinan dan juga menjadi warga negara yang baik. Iya. Terus yaitu terbungkus dalam 8 excellent tadi. Itu jadi standar Ustaz ya, standar bagi kita sebagai SMA IT Nur Hidayah ya, identitas kita sebagai SMA IT Nur Hidayah. Tapi sebelum ke sana sebenarnya Mas Haki ada tadi ya, kita bagaimana kita bisa menyimak membangun hubungan yang integral tadi ya. Jadi hubungan yang integral itu menjadi salah satu value kita nih, atau nilai-nilai yang harus kita bangun. Ya. Nah, pertama adalah hubungan kita, jadi ada 5 nih Mas Haki. 5 apa aja tuh 5 tuh? Oke, ada 5 nih dalam membangun hubungan yang integral dalam filosofi pendidikan Islam sebenarnya. Yang pertama adalah hubungan kita atau hubungan seorang murid, hubungan seorang manusia kepada Tuhannya. Ya, jadi yang pertama itu hubungan dengan Al-Khaliq namanya, atau Sang Pencipta. Iya, jadi ketika kita membangun hubungan dengan Sang Khaliq, itu hubungannya adalah ubudiyah, atau kita berhubungan itu sebagai seorang hamba dengan Tuhannya, dan tugasnya adalah beribadah. Jadi hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan kehambaan. Nah, itu harus dibangun tuh anak-anak atau murid-murid SMA Nur Hidayah harus menyadari bahwa hubungan dirinya dengan Tuhan, hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan antara Sang Khaliq dan makhluk. Ya kan? Yaitu hubungan ubudiyah atau ibadah. Ya, merasakan atau mengakui bahwa kita ini hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting membangun kesadaran ini karena ini menjadi kesadaran yang utama, sehingga apapun yang aktivitas yang kita lakukan, kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan alam atau al-kaun. Iya, kita hubungan dengan alam. Apa sih hubungan manusia seorang penuntut ilmu ini dengan alam? Ya, disebut dengan tashkhir ya. Ya, tashkhir ini artinya memanfaatkan dan juga memelihara. Itu kenapa bagaimana siswa-siswi SMA Nur Hidayah itu bisa berhubungan dengan alam, bisa berinteraksi dengan alam. Iya, memelihara alam raya ini, kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak merusak dan lain sebagainya. Ini menjadi tugas juga sebagai
seorang manusia sebagai seorang Khalifah di muka khalifah bumi. fil ard ya, pemelihara atau pemimpin di muka bumi ini untuk menjaga Lingkungan ya juga. lingkungan, stabilitas bumi dan sebagainya. Maka ini relate sekali dengan visi sekolah kita, yaitu sekolah kita menjadi sekolah Adiwiyata yang kemarin dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan kan RI ya, Masya Allah. dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Suatu saat sampai ketemu sama para menteri di Jakarta ya. Keren banget. Iya, alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, bagaimana anak SMA itu bisa buang sampah pada tempatnya, bisa menanam pohon, menyiram dan sebagainya. Artinya memelihara Kehidupan alam ya. ini. Ya, disebut dengan al-kaun. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hubungan tadi manusia tadi dengan manusia yang lain ya, hubungan manusia itu dengan manusia yang lain atau berhubungan dengan al-insan. Jadi al-insan atau manusia bagaimana berhubungan dengan manusia yang lain. Bersosialisasi dengan individu yang lain. Betul, Ustaz, ya, ini tidak lepas dari agama apapun, suku, ras, sebagainya. Yang penting dia manusia, maka harus dibangun disebut hubungan ini dengan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain ya terhadap al-insan ini, yaitu adil wal ihsan. Jadi berbuat adil dan berbuat baik. Jadi kepada semua manusia dia harus berbuat adil dan harus berbuat baik. Nggak pandang bulu, Ustaz ya. Betul. Ya, sehingga siswa-siswi SMA Nur Hidayah itu bisa menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tadi tentang alam raya itu sendiri, tentang al-kaun, ini juga kepada manusia yang lain. Nah, itu filosofi pendidikan kita, sehingga anak SMAIT itu bisa ya berbuat baik kepada orang lain, menebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan juga, Ustaz ya. Betul ya. Oke. Terus yang keempat ya. Yeah. Tadi udah ketiga ya. Keempat itu bagaimana siswa-siswi SMA Nur Hidayah itu bisa memiliki cara pandang terhadap kehidupan ya, disebut dengan al-hayah. Ya, bagaimana sih siswa-siswi SMA Nur Hidayah memiliki pandangan terhadap kehidupan. Nah, bagaimana pandangannya tentang kehidupan ini disebut dengan ibtila atau ujian. Jadi siswa-siswi SMA Nur Hidayah diharapkan itu memandang kehidupan dunia ini segala macamnya apa yang terjadi itu sebagai ujian bagi dirinya, baik itu berupa kesenangan maupun juga berupa kesedihan, sehingga semuanya itu bisa bernilai baik bagi dirinya karena dia punya pandangan bahwa kehidupan ini memang ya ujian-ujian yang harus dilalui. Ketika banyak semua ada artinya, Ustaz, betul, ada hikmahnya di ada balik hikmah itunya. Di balik itu bisa mengambil pelajaran dan juga bisa meningkatkan keimanan. Sehingga itulah pandangan kehidupan, sehingga dia tidak overthinking, tidak mental illness dan sebagainya. Ya memang di kehidupan ini memang penuh dengan ujian-ujian, masalah-masalah yang harus dihadapi, diselesaikan dan lain sebagainya. Jadi biar dia misalnya menghadapi suatu masalah nih, Ustaz, nah dia pasti berpikir pasti ada jalannya atau mungkin pasti ada hikmahnya di balik itu. Kayak gitu, Ustaz ya. Iya. Terus yang kelima ya. Betul. Yang kelima adalah bagaimana seorang siswa SMA Nur Hidayah, siswa-siswi SMA Nur Hidayah itu memiliki cara pandang yang tepat terhadap akhirat. Iya, jadi terhadap akhirat. Apa cara pandang siswa-siswi SMA Nur Hidayah seharusnya kepada akhirat ini? Ya, yaitu mas'uliyah wal jaza. Iya, disitulah tempat pertanggungjawaban dan juga balasan. Sehingga dalam mengarungi kehidupan sebagai seorang manusia yang memiliki ilmu atau sebagai alumni SMA Nur Hidayah nanti atau sebagai murid SMA Nur Hidayah, ya dia faham, dia tahu bahwa nanti akan ada kehidupan akhirat. Di sana tempatnya kita bertanggung jawab dan juga tempatnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan itu ada pada harapannya ya, ada pada setiap siswa, sehingga apa yang dilakukan di dunia sekarang ini itu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kita sebagai manusia di muka bumi ini cuma sekedar numpang lewat aja, Ustaz ya, mampir doang ya. Ya. Nah, ibarat kata kalau misalnya kita
cocok lagi kan sama kegiatan organisasi, berkata kita nih di dunia ini cuma bentar aja, cuma mungkin selama masa jabatan kita, habis itu nanti di akhirat tuh anggap aja SU-nya SU-nya seorang manusia, kita disidang, kita disitu mempertanggungjawabkan sama perbuatan kita di dunia. Betul, masalahnya SU cuma sehari 2 hari. Betul, kan. Kalau ini kan ini bisa berdampak panjang ya dalam kehidupan akhirat kita. Bahkan ya ini menjadi bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah SWT dengan pertanggungjawaban kita dan balasan dari Allah SWT. Bahkan sebesar biji zarah pun ya di dalam Quran kita akan mendapatkan balasan. Nah, pandangan-pandangan seperti ini ketika dimiliki oleh seorang siswa SMA Hidayah, dia kehidupannya pasti akan hati-hati, akan melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik seperti itu. Tentu ini sangat ideal sekali kita harapkan dipahami oleh setiap siswa SMA Hidayah. Iya. Oke, itu yang 5 tadi sudah selesai terkait dengan membangun hubungan yang integral dengan 5 hal ini. Jadi pertama adalah dengan Khaliq, yang kedua dengan Al-Kaun, ketiga dengan Al-Insan, yang keempat cara pandang terhadap Al-Hayah, kehidupan. Yang kelima adalah cara pandang terhadap akhirat. Masya Allah, memang sangat filosofis sebenarnya Ustadz ya. Betul, nah makanya kita sebut ini sebagai salah satu filosofi pendidikan Islam atau pendidikan kita. Dan itu harus menjadi standar sebenarnya Ustadz ya. Harus menjadi standar bagi para pelajar muslim. Betul. Sebenarnya tidak hanya di Nur Hidayah ya, artinya secara luas pun secara memang luas sebenarnya standar sekarang. Ya, mestinya seperti itu, memiliki pandangan-pandangan seperti itu. Karena kan juga Rasulullah sebagai pedoman kita Ustadz ya kan juga menerapkan hal-hal yang serupa juga gitu ya. Betul. Kita jadikan segala perbuatan dan aktivitas beliau sebagai sunnah gitu Ustadz ya. Sebagai suri toladan bagi kita. Terus yang value kedua adalah 8 excellent tadi. Yang kedua adalah ini ya, menyelam mencari mutiara yang sering diceritakan oleh Ustadz Ihsan. Sebenarnya itu mengajari kita tentang visi. Jadi setiap kita hidup, setiap kita sekolah di sekolah kita tercinta ini, apa visi kita, yaitu mengumpulkan hal-hal yang baik sebanyak-banyaknya, dan itu diibaratkan dengan mutiara. Sehingga ketika menyelam ya tentu yang pertama seorang tidak akan mendapatkan mutiara kalau dia tidak berusaha untuk menyelam. Gitu. Yang kedua ya bagaimana kita melakukan penyelaman atau pencarian selama 3 tahun di SMA Hidayah, mencari value-value baik, nilai-nilai baik yang itu bisa bermanfaat nanti setelah lulus ya, artinya mendapatkan mutiara apa saja sih ini untuk digunakan dalam kehidupan. Itu filosofinya adalah sebenarnya tentang visi. Memiliki visi. Betul. Setiap siswa atau setiap murid SMA Hidayah, dia hendaklah memiliki visi di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga tentang tadi eight excellent ya, atau 8 excellent tadi. 8 excellent ya. Yang pertama adalah excellent di dalam dakwah dan Islamic studies. Sebenarnya harapannya atau diharapkan murid SMA Hidayah atau siswa-siswi SMA Hidayah, dia memiliki excellent nih di dalam dakwah dan Islamic studies. Mungkin kita pertama bahas Islamic studies ya. Bagaimana seorang murid dia faham betul tentang Islam, faham betul tentang agamanya gitu. Baik itu masalah akidah dan sebagainya ya, akhlak ya, semuanya dia faham. Bagaimana sih value Islam itu? Ya kan, dari mulai keimanan ya sampai ya semua unsur yang ada di dalam Islam dia memahami. Jadi menyeluruh. Ya kan, Islam kan sempurna, sehingga harapannya murid atau siswa-siswi SMA Hidayah dia memiliki pemahaman yang sempurna terhadap Islam yang sempurna itu. Jadi knowledge-nya excellent, pengetahuannya tentang Islam itu baik unsur tentang akidah, keimanan, ibadah, akhlak dan sebagainya. Mungkin juga historis ya, itu juga bagus juga ketika dia excellent di dalam
pengetahuan Islam secara historis. Karena juga banyak sekali tokoh-tokoh dan juga sejarah-sejarah Islam yang menarik Ustadz ya. Betul. Banyak sekali iya. kayak perubahan-perubahan dunia yang terjadi juga karena Betul. disebabkan oleh tokoh-tokoh Muslim juga yang mau berkreasi begitu ya. Makanya bagaimana pemahaman di dalam Islam Studies ini, bagaimana dia memahami tentang keislaman itu sendiri, dari mulai rukun Islam, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji sebagai rukun secara definitif dan juga secara aplikatif. Kemudian yang kedua, memahami tentang keimanan. Bagaimana minimal ya anak-anak SMA Nur Hidayah itu ya kalau rukun iman hafal lah kira-kira itu dari TPA ya. Ya kan? Ya paling enggak menginternalisasi dalam dirinya tentang keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Artinya dia menginternalisasi value atau nilai-nilai keimanan, dan itu merupakan rukun. Kemudian yang berikutnya memahami tentang al-ihsan. Al-ihsan itu ya bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi ihsan menurut Rasulullah SAW, melakukan yang terbaik. Nah, dari situ secara definitif pemahaman selesai. Piranti-pirantinya atau unsur-unsurnya dia memahami. Itu yang diharapkan siswa SMA Nur Hidayah memahami Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan tidak hanya memahami Islam itu, tetapi juga mendakwahkan. Maka tadi excellent di dalam dakwah dan Islamic menyampaikan, Studies. Menyampaikan, mengajak. Tentu saja dakwah itu bukan hanya ceramah, tetapi juga bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana mengajak orang lain untuk berbuat baik, ya kan? Implementasinya banyak sebenarnya saja dalam hidup itu kan. Kita banyak aktivitas juga dan bisa ini kita relate nih misalkan dengan ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Masya Allah. Iya kan? Apa cirinya, ya kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran, yang buruk-buruk dicegah. Sebisa mungkin pertemanan kita, ya kita ajak teman-teman kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya kan, mencegah misalkan teman kita ada melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang melanggar tatib, maka kita harus mencegah, berusaha mencegah sekuat tenaga kita. Itu bagian dari dakwah. Artinya kita tidak hanya menikmati indahnya Islam, tapi kita juga mengajak orang lain untuk menikmati juga indahnya Islam. Itu yang pertama tuh dari 8 excellent. Nah, terus selanjutnya Ustaz? Selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua adalah excellent di dalam ibadah. Iya, jadi setelah kita memahami Islam secara knowledge, secara pemahaman, selanjutnya adalah aplikasi di dalam kehidupan ibadah. Betul. Ibadah kan memang tugas kita sebagai seorang hamba itu beribadah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ini satu tugas sebenarnya dari Allah SWT, bahwa kita harus beribadah kepada Allah SWT. Nah, excellent di dalam ibadah ini maksudnya apa? Maksudnya ya kita memahami ibadah seperti apa, baik berupa tata cara secara fikih sampai bagaimana kita bisa memaknai ibadah itu sampai ke hati kita atau maknawiyah kita. Karena ibadah kan tidak hanya ritual fisik, tetapi bagaimana ibadah itu menjadi ritual jiwa. Bukan sekedar suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan bagi kita, Ustadz ya. Betul. Jadi ibadah itu bukan hanya ya misalkan sholat hanya gerakan-gerakan fisik, tetapi dia sampai ke jiwa kita. Nah itu maka penting sekali kita excellent di dalam ibadah. Dan kita anak Semait Nur Hidayah maksudnya itu diharapkan bisa nih memahami itu. Tidak hanya kuantitas ibadahnya yang banyak, tetapi juga kualitas ibadahnya secara maknawiyah atau secara ruhnya. Kalau sholat itu ya khusyuk, zikir itu ya khusyuk gitu. Itu secara kualitas. Dan juga tidak selesai sampai situ tuh namanya excellent, tapi bisa memaknai semua ibadah itu sampai kepada value-nya apa nih. Value yang didapat dari ibadah itu, misalkan puasa nih. Ya, kita lagi puasa yang kebetulan nih. Value-nya apa? Oh, ternyata menahan hawa nafsu. Tidak hanya sebatas kita melaksanakan puasa secara fisik kita nggak makan,
Secara fisik nggak nggak minum, makan, nggak ya. minum, capek doang gitu. Ya, Tapi ternyata- tapi meningkat. Oh, ini untuk beribadah secara maknawiyah, kita dekat dengan Allah karena kita beribadah kepada Allah SWT, dan puasa kan secara khusus nih, kata Allah SWT ini untukku, ya kan, dan kita akan diberi pahala langsung oleh Allah SWT. Nah, kemudian tapi apa nih value yang bisa didapat? Oh, ternyata kita perlu menahan hawa nafsu agar kehidupan kita ya lebih baik. Ya kan, kita nggak makan berlebihan, kita nggak minum berlebihan misalkan, atau kita merasakan nih laparnya orang-orang yang lapar, orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang miskin, sehingga kita terinspirasi atau tergerak untuk berbagi. Nah, jadi sampai ke situ excellent dalam ibadah itu. Itu yang kedua. Oke. Lanjutnya Ustaz. Oke, yang ketiga berarti ya. Yeah. Yang ketiga adalah excellent di dalam tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Iya, atau membersihkan jiwa. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari beberapa unsur, ya. Ini sering-sering kita artikan. Kenapa kalau ini salah secara definisi, maka value kehidupan ke depan itu jadi salah. Iya, memahami manusia saja. Contohnya misalkan memahami manusia, manusia itu apa sih? Ketika disebut manusia itu seperti apa sih? Ya kan? Kalau orang Barat misalkan, ya semuanya hanya sebatas unsur fisik. Ya, manusia adalah ya physically, secara apa namanya, ya secara tubuh kita ini secara fisik, hanya secara jasad. Iya, sehingga yang diteliti, kalau kita mau review ya, yang diteliti adalah tentang jasad. Contohnya asal usul manusia yang diteliti adalah tulang belulang. Kan itu fisik. Sehingga tulang belulang dikumpulkan, ya kan, kemudian digambar, disketsa, kira-kira ini tulangnya nenek moyang kita, segala macamnya, digambar, kok mirip sama kamu, berarti nenek moyang kamu dong ini ya. Gitu. Itu hanya unsur fisik saja, ya kan. Nah, maka dalam Islam ya ada unsur yang lain, tidak hanya fisik, tetapi unsur jiwa atau ruh, ya, atau ruh. Sehingga ini yang menurut orang-orang Barat atau ilmuwan Barat tidak masuk di dalam objek penelitian. Nah, dampaknya ketika memandang tentang kehidupan, karena memandang asal usul manusia dengan materi, ya kan, materi maksudnya dengan physically yang bisa dipegang, dilihat, maka semua penilaian tentang sesuatu bisa jadi ya sebatas materi. Gitu. Orang sukses yang dilihat ya materinya, gitu. Orang nggak sukses yang dilihat ya nggak punya materi, segala macamnya, sehingga menjadi satu pahaman atau pemahaman materialistis, ya. Sehingga ya orang sukses kalau materinya banyak, ya kan, dan lain sebagainya secara physically. Nah, itu dampak dari kesalahan memahami manusia. Nah, makanya di dalam Islam ya tentu saja manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama unsur fisik, jelas, ya kan. Ya kalau nggak ada fisiknya ya susah kita ya. Kan manusia juga. Kemudian yang kedua adalah unsur jiwa tadi, ada ruh tadi, ya betul, ada ruh di dalamnya, sehingga ada unsur jiwa. Kemudian berikutnya ada akal. Jadi disebut manusia kalau dia berakal, memiliki akal atau menggunakan akalnya. Nah, ini sehingga semuanya ini sebenarnya butuh asupan nih, ya kan. Fisik butuh makan secara fisik, ya kan, butuh minum untuk energi segala macam. Nah, ruh atau jiwa juga butuh makan, butuh suplemen juga, Ustaz, butuh suplemen. Iya, apa suplemen ruh, apa makanan ruh? Yaitu ibadah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa disebut dengan meningkatkan ruhiyah kita. Berikutnya akal juga butuh makan nih, akal juga butuh asupan. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Kita membaca, ya kan, kita mungkin mendengarkan podcast, kita mengamati, kita melakukan praktikum dan sebagainya. Itu menambah wawasan kita untuk sebagai suplemen akal kita. Itu yang ketiga, tetapi tadi fokusnya masalah jiwa, ya. Nah, hati, jadi ini juga luar biasa. Rasulullah SAW sendiri juga secara khusus berbicara tentang jiwa, tentang ruh, tentang hati ini, ya. Bahwa ada di dalam manusia itu segumpal daging yang apabila itu baik semuanya, apabila buruk maka buruk semuanya. Dan itu adalah hati. Yang dimaksud adalah tentang kolbu sebenarnya, ya kan, tentang jiwa yang secara physically adalah mungkin kalau
bahasanya agak susah ya bahasa Indonesia, masalahnya yang dimaksud dengan hati itu beda sama liver ya sebenarnya ya. Iya. Yaitu adalah hati. Nah, hati, maka kita harus selalu membersihkan hati. Siswa-siswi SMA Darul Hidayah diharapkan memiliki hati yang bersih, ya kan? Nah, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena hatinya bersih, tidak keluar kata-kata kotor, tidak keluar kata-kata yang menyakiti, tidak ada hasad, dengki dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya bersih. Nah, oleh karena itu penting bagi siswa-siswi SMA Darul Hidayah untuk selalu membersihkan hatinya dengan tazkiyatun nafas tadi. Gitu. Caranya ya mungkin kalau melihat ya, atau kita mengambil pelajaran dari para ulama kita, misalkan yang masyhur nih, yang terkenal nih, yaitu dengan tombok ati itu. Pernah dengar nggak? Tombok ati pernah nonton. Siapa sih nggak pernah dengar kayak itu kan? Ya udah sering banget. Sering banget ya. Tombok ati itu ada 5 perkara ya. Itu ada lagunya tuh ya. Nanti mungkin bisa disetel oleh teman-teman ya. Iya, jadi tombok ati itu kan ada 5 perkaranya ya kan. Yang pertama itu membaca Quran dan maknanya, ya kan. Baca Quran dan maknanya. Yang kedua gitu, ya kan. Sholat malam dirikanlah. Jadi yang pertama membaca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam. Itu juga membersihkan jiwa. Yang ketiga berkumpulah dengan orang-orang solih. Ini penting sekali nih teman-teman. Siswa-siswi SMA Darul Hidayah nih, berkumpulah dengan orang-orang solih sehingga vibrasinya, getaran dari pertemanan itu adalah kebaikan. Temannya ngajak yang baik, tidak mengajak yang tidak baik. Betul. Nah, itu pentingnya berkumpul dengan orang solih sehingga jiwa kita terjaga kesuciannya. Ya, kalau tadi jelas tuh membaca Al-Quran dan maknanya agar kita tahu nih isi Quran, petunjuk kita tuh apa, sehingga kita bisa berdialog. Selalu ada inspirasi di situ di dalam Quran ketika kita membaca maknanya. Gak sekedar kita sebagai seorang muslim tuh harus bisa baca Quran dan sekedar baca aja, Ustadz ya. Iya. Kayak kita tuh paham sih apa yang kita pelajarin, apa yang kita baca itu apa sebenarnya. Betul. Gitu ya. Itu penting sekali karena kan petunjuk. Kalau petunjuk kita nggak ngerti gimana? Nah, dan itu seperti kita ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tahu artinya itu luar biasa. Itu mensucikan atau membersihkan jiwa. Yang kedua sholat, tentunya sholat malam itu luar biasa juga. Fadilahnya, keutamaannya untuk membersihkan jiwa. Yang ketiga tadi berkumpul dengan orang-orang yang solih. Kemudian yang keempat itu memperbanyak puasa. Ya kan? Yang keempat berbanyak berpuasa. Ya sebenarnya ini juga relate sama sekarang nih, ya kan. Kita berpuasa ini dalam rangka juga kan kita enak tuh dalam ibadah, ya kan. Ketika kita diwajibkan berpuasa, maka seperti unsur-unsur kebaikan ada dalam diri kita, ya kan. Coba kalau orang yang pada saat puasa Ramadan ini dia tidak berpuasa, misalkan sengaja tidak berpuasa, meskipun dia harusnya berpuasa ya, artinya dia melanggar perintah gitu, pasti ya tidak akan nyaman gitu ya. Nah, dengan berbanyak puasa ini ternyata bisa membersihkan jiwa, dan juga ya bisa kan? lebih mengontrol nafsu kita, Ustadz. Betul, ya? Terbukti dalam perjalanan kita berpuasa kan kita nyaman untuk beribadah, gitu. Dari segi medis juga direkomendasikan sekali, Ustadz ya. Betul. Kemudian yang kelima itu zikir yang panjang, zikir malam perpanjang lah. Zikir ini tadi ya, karena itu makanan jiwa, ya, kita asupan resapi jiwa, gitu, Ustadz, betul. Ya kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu terus tuh. Nah, diharapkan anak-anak atau siswa-siswi SMA Darul Hidayah memiliki jiwa yang bersih dengan selalu tadi mengingat Allah, gitu ya betul, membaca Al-Quran dengan maknanya, selalu memperbanyak qiyamul lail atau sholat malam, selalu berkumpul dengan teman-teman yang solih dan solihah, ustadz-ustazah yang tentu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak puasa dan juga memperbanyak zikir. Itu tentang excellent di dalam tazkiyatun nafas. Kemudian itu yang keberapa tuh? Yang ketiga nih baru nih. Berikutnya yang keempat. Yang keempat itu adalah excellent di dalam kesehatan atau healthy ya. Excellent healthy ini maksudnya ya ada dua sebenarnya, kesehatan mental
dan juga kesehatan fisik. Betul. Kadang kita juga perlu nih, kan kadang orang fokusnya ke kesehatan fisik terus ya, tapi kesehatan mental juga perlu untuk kita. Ya intinya bagaimana apapun yang kita hadapi kita tetap waras lah gitu ya. Kita bisa ya sepusing apapun Mas Hagi dan kawan-kawan di organisasi tetap waras gitu ya. Sebanyak apapun tugas itu. Biar segala macam aktivitas bisa optimal juga Ustaz ya. Iya, itu bisa nanti berkonsultasi dengan BK mungkin untuk mengurai, untuk membantu segala macam. Jadi harus menjaga kesehatan mental. Sebenarnya intinya kesehatan mental ya, stres itu ya obatnya juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kesehatan fisik nih. Kesehatan fisik itu ada beberapa unsur. Yang pertama ternyata adalah makanan dan minuman, Mas Haki. Nah, anak-anak SMA Hidayah ini diharapkan dia menjaga makannya, baik pola makan maupun apa yang dimakan, ya kan? Makannya harus sehat, harus bergizi, tidak banyak zat-zat yang misalkan zat pewarna, zat pemanis, zat sebagainya. Nah ini harus dijaga, makanannya juga harus yang sehat ya. Mungkin gizi seimbang sekarang disebutnya. Ada buah, ada sayurnya, mungkin kalau butuh protein, ya itu karbohidrat ya. Nah ini perlu, apakah nanti ya asupan-asupan yang kita asupan itu penting banget untuk kita tahu kandungan isinya. Jadi misalkan kita beli makanan ya dilihat komposisinya seperti apa, bagus nggak untuk tubuh kita. Jadi tidak hanya asal beli, asal enak, tapi merusak ya. Misalkan minum-minuman bersoda segala macamnya ya, mungkin kita harus udah ngurang-ngurang ini, ya kan. Dan juga yang ya kira-kira yang makanan dan minuman yang kira-kira tidak baik bagi kesehatan, misalkan junk food, terlalu sering mie instan misalkan ya kan biasanya. Nah ini harus dijaga pola makannya. Terus kemudian minuman tadi ya, mungkin banyak minum air putih, itu kayaknya harus dibiasakan banget deh. Jangan sering minuman yang berasa yang dengan perasa buatan ya kan. Juga mungkin banyak gula juga. Iya betul, banyak glukosanya juga. Nah ini juga kurang sehat. Termasuk soda tadi kan isinya juga gula ya. Itu juga kurang baik untuk kesehatan, sehingga nanti bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh kita. Nah kalau sakit baru kerasa tuh. Ya maka kita harus mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian terkait dengan olahraga juga. Jadi kesehatan tentang makan minuman, berikutnya adalah olahraga. Ya kita harapannya ya tidak hanya jam olahraga aja nih. Aktivitas yang lain, misalkan jalan sehari, misalkan bisa jalan berapa ribu langkah nih targetnya, misalkan minimal 2000. Ustadz Afif misalkan minimal Ustadz harus jalan 2000 langkah nih per hari. Harinya. Ya minimal banget tuh. Nah kira-kira berapa nih teman-teman, kan ada tuh di aplikasi, bisa diinstal di tab ya, sambil kemana-mana bawa tab itu bisa terdeteksi tuh berapa langkahnya. Nah gitu, itu contoh ya. Jadi olahraga atau punya olahraga rutinan, olahraga ya misalkan teman-teman juga ada yang mulai nge-gym misalkan, bagus juga untuk fisik kita olahraga, atau jogging ya kan, atau kardio misalkan ya, sekedar jalan kaki. Dan itu kita jadikan kebiasaan Ustaz ya. Betul, iya. Itu sampai dari muda, dari anak-anak punya kebiasaan berolahraga, karena itu penting banget buat fisik kita. Benefitnya jangka panjang Ustaz. Jangka panjang, iya betul. Kemudian berikutnya yang ketiga tentang fisik itu adalah istirahat, tidur, iya. Jadi istirahat yang cukup juga, betul, ya? Harus memiliki waktu istirahat yang cukup. Nah, kadang anak-anak tuh suka begadang tuh, ya kan. Apalagi kalau berinteraksi dengan gadgetnya tuh suka lupa waktu, ya kan. Sampai begadang sampai malam, sampai pagi, sehingga kurang tidur, paginya tidak bergairah, atau paginya ya jadi sakit, lesu, lemas, ya kan. Sekolahnya males-malesan. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tidurnya harus cukup, dan tidur ya udah kalau di rumah misalkan, atau mungkin di sedang beraktivitas yang sedang membawa gadget, ya gadgetnya di stop dulu tuh, baru niat untuk tidur gitu. Jadi tidurnya bukan di sekolah ya, tetapi tidurnya di waktu yang tepat, yaitu ketika di wisma atau ketika di rumah di malam hari. Jadi Rasulullah SAW juga kan punya kebiasaan setelah habis Isya, ketika tidak ada urusan kaum muslimin yang penting, beliau istirahat, tidur betul. Nanti bangun di sepertiga malam, bangun di malam hari untuk ya membersihkan jiwa, untuk beribadah dan sebagainya tadi. Nah, itu tentang tentang kesehatan, excellent di dalam kesehatan. Itu yang keempat ya.
gitu. Lanjut yang kelima Ustaz. Yang kelima, baik. Yang kelima adalah excellent di dalam knowledge and science. Jadi harapannya anak SMA itu juga memiliki wawasan yang luas, ya dalam pengetahuan luas tuh dalam sains teknologi itu ngerti gitu ya, memiliki pemahaman itu. Jadi ilmu pengetahuan itu penting banget untuk generasi atau anak-anak kita ya, atau anak-anak SMA Nur Hidayah. Jadi selalu upgrade pengetahuan, informasi terbaru tentang teknologi terbaru misalkan, atau tentang sains terbaru apa nih, juga kita biasakan atau kita dorong anak-anak kita membaca jurnal-jurnal internasional, apa riset yang update segala macamnya. Tujuannya biar punya banyak referensi. Betul, juga Ustaz, ya. Jadi punya pengetahuan yang luas dan ya artinya itu menjadi bahan penting untuk berpikir selanjutnya. Kemudian di sini knowledge and science ini anak-anak juga kita dorong untuk memiliki critical thinking, ya berpikir kritis di situ agar memiliki pengetahuan yang luas. Kan harus kritis nih, kenapa bisa gini, ya kan? Why ya, kenapa ya? Faktornya terus, apa ya? Betul gitu ya, ada why and how. Jadi Why pertanyaan and why and how. how. Jadi kenapa dan bagaimana ya? Oh, gimana ya caranya ya? Jadi tertantang untuk melakukan sesuatu, meneliti lebih jauh dan mencari. Nah itu nanti kalau sudah menemukan sendiri disebut dengan inquiry ya, itu wah udah itu deep banget tuh pengetahuannya. Gitu ya, berpikir kritis. Terus kemudian bidang studi apa nih yang ingin ditempuh gitu ya? Betul, itu juga perlu disiapkan sejak sekarang nih teman-teman ya. Anak-anak Smart NH yang khususnya yang kelas 10 sama kelas 11 nih, besok mau kampus mana, itu disiapkan dari sekarang. Ya kan, terinspirasi dari mbak-mbak, mas-mas kemarin yang keterima di SNBP ya kan, itu juga mungkin nih kelas 10 harus siap-siap berarti nih nilai rapotnya harus bagus. Biar makin maksimal Ustaz ya waktu kelas 12 nanti ya. Ya kan? Kelas 11 juga nih ya harus mulai berpikir ke depan tentang pengetahuan atau bidang studi atau nanti bimbingan karir mungkin ya tepatnya ke depan seperti apa, disiapkan knowledge-nya sejak hari ini sehingga itu excellent di dalam pengetahuan dan sains. Anak-anak kita harapannya dia memiliki itu. Biar ada pandangan terdepan Ustaz ya. Iya, Gak betul. terlalu berfokus pada organisasi Iya. karena juga lagi sibuk-sibuknya kan Ustaz ya. Iya, jadi sibuk organisasi itu bagus sekali. Bagus Ya, karena itu nilai-nilai yang positif. Ya kan, di situ juga ada knowledge baru. Betul. Bagaimana cara merancang acara, bagaimana pengetahuan baru, di situ juga ada nilai baru. Ya tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas kita bisa belajar. Tetapi bagaimana juga kita bisa mengimbangi nilai-nilai atau skor akademik kita. Gitu. Ya, itu yang ke berapa tuh? 1 2 3 4 5. Iya. Itu terus yang ke-6 ya. Oke, apa tuh Tat? Yang ke-6 Tat. Yang kedua adalah excellent di dalam sosial ya dan environmental. Jadi bagaimana kita bisa bermasyarakat sebenarnya intinya ya. Nah, jadi anak-anak kita bagaimana bisa ya menyatu dengan masyarakat. Mereka bukan orang lain di masyarakat. Mereka bisa berkomunikasi dengan tetangga, mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ini kita harapkan. Jadi anak Smait itu excellent di dalam berkomunikasi secara atau berinteraksi secara sosial, kemasyarakatan. Kan itu program kita kan dilatih tuh untuk bermasyarakat, tinggal tempat warga dan sebagainya. Nah, harapannya itu melatih setiap anak Smait untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu juga jadi sarana dari kita dalam berdakwah ya Ustadz ya. Iya betul, betul ya. Dan termasuk juga bagaimana kita beraksi dengan lingkungan, ya kan? Iya. Itu masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Kita bisa peduli terhadap lingkungan, ya kan? Bagaimana lingkungannya, ada apa nih yang perlu ini butuh latihan, butuh sesuatu yang sungguh-sungguh ya. Bagaimana anak-anak kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, kemudian bisa berinteraksi dengan lingkungan, bisa peduli, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan juga bagaimana bisa berinteraksi ya masyarakat dengan makhluk hidup yang lain juga, ya kan? Iya, jadi maksudnya environmental ini adalah bagaimana bisa berbaur dengan lingkungan, berbaur dengan lingkungan ya, baik itu lingkungan masyarakat itu sendiri maupun lingkungan ya seperti makhluk yang lain ya, artinya maksudnya ada tumbuhan, ada hewan dan sebagainya. Nah, kita bisa berinteraksi dengan baik gitu kepada siapapun.
Baik, kemudian yang berikutnya ya. Yang keberapa tuh? Yang ketujuh berarti. Ya? Yang ketujuh, baik. Yang ketujuh adalah excellent di dalam entrepreneurship ya. Atau kemandirian. Kemandirian, betul. Jadi setiap anak SMA Nur Hidayah harapannya bisa mandiri, bisa melakukan banyak hal secara pribadi, dia selesai dengan dirinya, dan juga berikutnya bisa membangun kemandirian. Kemandirian ya, kemandirian diri sendiri. Berikutnya mungkin ini sebenarnya lebih fokus pada kemandirian finansial mungkin ya. Iya, jadi ada kemandirian secara pribadi untuk mengatur dirinya. Yang kedua adalah bagaimana kemandirian tentang finansial. Iya, bagaimana bisa nanti ke depan itu bisa punya planning untuk memenuhi kebutuhan dirinya minimal ya kan, untuk memiliki usaha, untuk memiliki bisnis, untuk memiliki hal-hal yang bisa menghasilkan finansial untuk mencukupi dirinya, keluarganya, dan mungkin bisa berbagi kepada orang lain. Jadi kemandirian itu ya juga penting juga anak Smite. Mungkin kalau itu kan mungkin the next ya, atau nextnya ya, nextnya nanti. Tapi sekarang misalkan yang perlu belajar anak-anak Smite itu adalah mengelola uangnya dulu. Oke, gimana dia punya uang tapi digunakan untuk hal apa dulu nih Ustaz ya? Iya, kan misalkan dia masih dapat sangu nih dari orang tua, dapat uang saku. Nah, digunakan untuk apa uang itu, ya kan? Karena misalkan dalam Quran misalkan kalau ada usia rusydan itu dites ya. Dites apakah dia bisa amanah atau enggak, dewasa atau enggak. Itu dikasih uang. Nah, nanti dengan apa uang itu digunakan? Apakah uang itu habis untuk berfoya-foya, dihabiskan gitu, atau ditabung, atau bahkan bertambah uangnya, ya kan? Nah, dengan apa? Dengan misalkan untuk modal dan segala macamnya. Nah, maka ketika di sekolah misalkan di Smite ini kita dorong anak-anak bisa mengelola uang sakunya minimal. Ketika diberikan oleh orang tua, misalkan ya ada sekian persen untuk ditabung, ada sekian persen untuk digunakan, ada sekian persen untuk diinfakkan misalkan. Nah, karena itu menjadi satu hal yang penting. Kalau kita nggak tahu itu ya kita akan terus konsumtif ya. Ketika punya uang ya udah dihabiskan untuk apa ya, tanpa melihat kebermanfaatan lebih jauh dan apakah ini kebutuhan atau ini hanya sebatas keinginan gitu. Ya kan? Apakah saya ketika membeli barang branded ini misalkan betul-betul itu kebutuhan atau hanya keinginan gitu, atau hanya untuk pengakuan orang lain kan? Itu bisa kita lihat. Dan itu juga berkaitan dengan nafsu, Ustaz ya. Betul. Ya, bagaimana kita bisa menahan misalkan, efektifkan, menabung mungkin utamanya, atau berinvestasi kalau lebih jauh ya kan, berinvestasi untuk usaha segala macamnya. Tapi minimal banget mengelola dan menabung ya. Ketika nanti udah lulus dia punya tabungan, misalkan dia punya tabungan untuk membantu orang tuanya ke kampus, ternyata dia udah spend anggaran tabungan, setiap dikasih ditabung. Atau mungkin ada juga misalkan yang menabung selama sekolah untuk haji misalkan ya kan, atau umroh, itu luar biasa. Masya Allah. Iya, artinya mengelola tadi ya, mengelola untuk saat ini bagaimana teman-teman atau anak-anak Smite bisa mengelola uang yang ada dengan sebaik-baiknya. Itu yang maksimal ya. Jadi bisa untuk ya tadi paling nggak dibagi untuk 3 ya, ditabung atau diinvestasikan, kemudian dipakai sehari-hari secukupnya, dan juga diinfakkan ya kan. Jadi ada mungkin sedikit ya, atau menyisakan yang bisa diinfakkan, karena infak itu adalah investasi jangka yang jauh lebih panjang. Karena kaitan dengan akhirat, Ustaz ya. Betul. Dan nggak akan hilang ya kan, karena ada lagunya tuh. Terus mengalir terus, Ustaz ya. Iya. Ya kan, tak akan hilang harta yang sedekah akan bertambah. Nah itu. Nah baik, itu terkait dengan entrepreneurship. Kemudian yang terakhir ya berarti ya. Ke-8 Ustaz ya ini ya. Excellent ya. Oh iya. Ya, adalah tentang leadership dan citizenship ya. Jadi leadership ini kepemimpinan, dan citizenship tentu sebagai warga negara yang baik. Jadi sebagai pemimpin yang baik seperti apa, sebagai warga negara yang baik seperti apa. Jadi anak Smite NH harus belajar nih gimana cara menjadi pemimpin yang baik melalui organisasi, sangat baik sekali. Mungkin ada kadang dia sebagai pemimpin project, kadang ada sebagai ketua pelaksana, atau mungkin kadang sebagai anggota. Ya harus belajar. Disitulah di organisasi itu banyak diajarkan tentang kepemimpinan atau leadership dan citizenship tadi.
Misalkan kita ambil nih tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan misalkan kita meniru kepemimpinan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga value tersendiri dari Smite nih yang kita munculkan, yaitu Nabi itu punya 4 sifat wajib ya. Iya. Nah, itu menjadi satu support atau satu value yang kita Mendukung harapkan kita ya Ustaz ya. betul untuk menjadi leadership yang bahkan setiap anak harus mencontoh ini nih, karena ini kan dari Nabi kan sebagai suri standarnya teladan seperti itu ya tadi kita. Baik. Jadi yang pertama itu adalah sidik ya atau jujur. Jujur. Iya, jadi anak Smite harus punya kejujuran. Kenapa kok seorang pemimpin harus jujur, Ustaz? Ya, tentu ini sangat penting sekali karena itu tentang integritas diri. Integritas. Iya, kalau bayangkan kalau pemimpin nggak punya integritas ya mau seperti apa? Ya kan pasti akan kacau lah, akan hancur. Ya kan semua untuk pribadinya. Artinya ya kita harus memiliki integritas gitu. Maka kejujuran itu menjadi sangat penting. Jadi setiap anak Smite harus jujur. Berani jujur itu hebat. Dan itu harus menjadi dasar Ustaz ya. Betul, harus menjadi value yang kuat pada setiap anak. Makanya anak Smite itu kayaknya jangan sampai ada yang nyontek misalkan ketika ujian, tidak jujur ketika ditanya atau bercerita dan sebagainya. Pokoknya kejujuran itu satu hal yang sangat penting. Ya, itu menjadikan Nabi menjadi al-amin kan yang dipercaya. Kenapa? Karena kejujuran sangat luar biasa. Bahkan itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah Ustaz ya. Betul ya. Jadi memang sifat dasarnya sudah memiliki kejujuran. Kemudian berikutnya adalah amanah. Jadi setelah sidik yang kedua amanah. Amanah. Ya kan, amanah. Bagaimana amanah ini itu adalah karakter kerja ya. Bagaimana dia bertanggung jawab. Amanah dikasih sekolah di Smite oleh orang tuanya harus dimaksimalkan, ya kan, ada amanah tugas oleh ustadz harus dikerjakan. Jadi memiliki sikap ya atau sifat yang amanah, bertanggung jawab, ya kan. Dan ini penting sekali, ya kan, punya etos belajar yang tinggi, punya etos kerja yang tinggi. Nah, ini semangat, ya kan, ulet, tangguh, nggak gampang menyerah. Nah, ini mental sifat amanah. Jadi itu juga harus ada tuh di anak-anak Smite ya. Ya berusaha terus untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang jujur tadi, dan untuk menjadi pribadi yang amanah. Setidaknya dari kecil dulu Ustaz ya. Kita nggak langsung harus plek gini langsung jadi kan, kita nggak mungkin ya. Pasti butuh proses Ustaz ya. Proses ya, artinya ini terus berproses menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah sidik, amanah. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan. Kenapa Tad? Iya, tablik menjadi satu sifat wajib bagi Rasul kan adalah tablik, itu menyampaikan itu tentang komunikasi. Berarti anak Smite itu harus bisa berkomunikasi. Ya, komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal juga. Iya, ada komunikasi secara private ngobrol dengan orang, ada komunikasi juga secara public atau public speaking. Nah, ini juga harus bisa nih anak Smite, harus punya skill ini nih. Ya, secara publik dia bisa ngomong di depan banyak orang, secara private misalkan dia bisa melakukan lobby negosiasi misalkan. Nah, ini skill komunikasi sangat penting. Bisa ngobrol dengan orang baru, bisa ngajak untuk kebaikan. Nah, ini skill komunikasi. Komunikasi juga tentang bahasa sebenarnya. Nah, ini juga penting nih bagi anak-anak Smite, kayaknya harus mulai belajar lebih banyak untuk misalkan bahasa Inggrisnya, di upgrade ya kan. Karena tapi bahasa internasional tadi ya, mungkin kalau bisa digunakan kita berkomunikasi dengan orang luar sana gitu kan ya. Ya kan, dan juga banyak syarat ya artinya untuk bahasa ini ya, untuk bahasa Inggris misalkan bisa untuk kuliah ke luar negeri atau untuk ya mungkin bekerja nantinya dan sebagainya. Kemudian mungkin bahasa ya yang lain ya, mungkin bahasa Arab juga jago, tapi juga harus bahasa Indonesia juga harus jago juga ya. Atau mungkin kalau orang Jawa bisa bahasa kromo misalkan ketika harus berbicara dengan orang yang lebih tua, itu kan akan terlihat lebih luas dan santun misalkan secara bahasa. Nah, itu tablik tadi. Jadi menyampaikan hal-hal yang baik dengan cara yang terbaik, yaitu dengan memiliki skill komunikasi. Berikutnya setelah komunikasi di dalam tablik ini adalah kolaborasi. Karena komunikasi dia akan membangun kolaborasi. Sekarang kan hampir nggak ada orang yang one man show suksesnya, ya kan, harus membangun kerjasama, kolaborasi. Nah, ini pentingnya skill tablik tadi.
Kayak namanya juga manusia sebagai manusia makhluk sosial Ustadz ya. Betul, Kita dituntut untuk selalu berinteraksi satu sama lain gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah tentang fatonah ya fatonah. Kan? Fatonah itu cerdas. Jadi seorang pemimpin atau seorang anak semai itu harus memiliki kecerdasan, harus memiliki critical thinking, harus memiliki creativity, harus memiliki pemikiran strategis gitu ya. Sesuatu membuat inovasi, berpikir strategis dan sebagainya. Ya tadi sehingga ini menjadi satu hal yang yang luar biasa ketika anak semait bisa mengaplikasikan 4 sifat Nabi ini dalam kehidupannya terbungkus oleh 8 excellent yang tadi. Nah itu tuh kira-kira beberapa value ya dari SMA Nur Hidayah khususnya tentang 8 excellent. Dan itu saling berkaitan Ustadz ya. Betul. Ada relevansinya antara satu dengan yang lainnya ya. Betul. Nah, kita harapkan terus ya setiap hari-harinya kita terus lebih baik melatih diri kita agar menjadi pribadi yang memiliki 8 excellent dan seluruh unsurnya tadi. Mungkin itu kayaknya Mas Haki yang bisa kita share ya mungkin ya ke teman-teman menguatkan sebagai tazkirah juga dan memiliki pemahaman yang utuh. Dan juga mungkin untuk orang tua yang misalkan nonton juga ini menjadi hasanah ya, ternyata ini nih yang diajarkan oleh Smait NH nih, seperti ini nih tujuannya nih, seperti ini nih roadmapnya, bagaimana membina anak-anak. Ya gitu tuh Mas Haki. Ternyata kayak apa yang kita lihat itu sebagai suatu hal yang ternyata sederhana gitu ya Ustadz ya. Kita kira itu suatu hal yang simple, ternyata kayak di dalamnya tuh ada banyak poin-poin yang ada poinnya lagi Ustadz ya. Yang kita kira tuh kayak paling cuma sekedar 8 excellent tuh apa aja sih? Ini aja gitu. Tapi ternyata juga ada relevansinya kayak sifat-sifat Rasulullah Muhammad gitu kan. Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Keren. Dan itu juga harus kita jadikan sebagai standar Ustadz ya bagi siswa-siswa SMA Nur Hidayah lah gitu ya. Ini menjadikan value atau nilai-nilai ini di sekolah kita. Sehingga ini menjadi bekal yang panjang untuk kehidupan pasca di sekolah kita ini ya. Kalau kata Ustadz ini tadi Ustadz Mul di episode sebelumnya Ustadz, kita tuh harus ada ikhtiar Ustadz. Jangan mager, jangan ngamto Ustadz. Gitu. Ya. Jadi harus ada inisiatif ya Ustadz ya buat bisa memulai itu ya. Betul. Dan itu juga berproses, gak langsung instan kita pasti bisa menerapkan mungkin ya. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, ada ujian-ujian seperti yang Ustadz Afif bilang sebelumnya ya. Kita mungkin akan menghadapi beberapa hal-hal tersebut untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Ustadz ya. Dan tidak lupa mungkin ya berkonsultasi, berdiskusi dengan para ustazah. Itu juga jangan malu-malu atau jangan segan-segan ya untuk ngobrol, sharing, bercerita, berdiskusi tentang satu hal, misalkan apa ini yang belum kita pahami tentang value ini, bagaimana saya mencapainya, misalkan itu bisa berdiskusi dengan mungkin kakak kelas atau mungkin ustazah yang ada atau mungkin wali kelas atau murabi-murabiahnya mungkin. Nah itu sangat terbuka tentu saja untuk memfasilitasi seluruh siswa-siswi SMA Nur Hidayah untuk berproses memenuhi 8 excellent ini. Keren banget. Itu tadi teman-teman Obah, kita sudah mengulik bersama apa saja nilai-nilai dan value-value yang terdapat di SMA Nur Hidayah. Ternyata ada banyak banget dan sangat filosofis sekali. Kita nggak bisa menjudge suatu nilai itu secara sederhana ya. Yang kita kira itu adalah suatu hal yang mungkin simple atau mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya itu ada nilai-nilai yang mana juga mengarah pada sifat-sifat Rasulullah yang patut kita teladani Ustadz ya, yang patut kita jadikan suatu pedoman gitu. Dan Rasulullah sendiri merupakan pedoman kita yang sudah terjamin, terverifikasi gitu ya, sudah sudah dijamin Allah masuk surga juga sebagai pemimpin umat juga ya Ustadz ya. Nah kita patut meneladani beliau sebagai suri tauladan kita gitu. Jadi apa amalan-amalan yang beliau lakukan, sifat-sifat apa yang beliau miliki itu ya patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ya memang sifat-sifat beliau juga pastinya berisi kebaikan-kebaikan dan juga menebar kebermanfaatan di lingkungan sekitar seperti itu. Nah buat teman-teman semuanya, kita sebagai siswa-siswi SMA Nur Hidayah atau mungkin para penonton dari kalangan lain yang menonton video ini, harapannya ini bisa menjadi wawasan-wawasan baru bahwasannya kita sebagai manusia itu perlu memiliki banyak sekali hal-hal atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya dalam interaksi kita kepada sesama manusia misalnya, atau mungkin interaksi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan penciptanya dan lain sebagainya. Karena kita di dunia ini itu mungkin ada yang menganggap dunia itu tuh sepele atau mungkin simple. Ya mungkin kita sekedar hidup, kita ikutin alur sudah. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwasanya dunia itu kompleks dan
penuh dengan unsur-unsur yang mungkin bisa kita kritisi dan kita pelajari satu persatu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ketahuilah bahwa saya di dunia itu ada banyak sekali pemahaman dan juga pengetahuan yang bisa kita cari gitu. Kalau kita mungkin stuck di satu sisi aja, kita cuma melihat sesuatu tuh hanya dari satu sudut pandang aja. Nah, kita coba cari sesuatu itu dari sudut pandang atau mungkin dari cara bagaimana lingkungan lain atau mungkin cara orang lain tuh memandang sesuatu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada apa yang mungkin kita rasa kita memahaminya, tapi kita mungkin juga bisa melihat hal-hal dari sudut pandang yang lainnya juga, seperti itu. Karena ada banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita ketahui di dunia ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ustadz ya. Mungkin ada tambahan lagi, ada pesan-pesan mungkin Ustadz buat teman-teman yang lain. Ya cukup, mari kita maksimalkan di Ramadan ini ya, untuk 10 malam terakhir juga Ustadz. Iya betul, untuk terus menjadi lebih baik. Nah ini mumpung teman-teman juga di rumah ya, tadi ya kan, berhubungan dengan orang atau dengan orang lain, tentu saja itu juga merupakan berhubungan kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Maka dimaksimalkan tuh mumpung di rumah. Nih Mas Hakin yang belum pulang ya. Yang lagi mudik, yang kalian udah ketemu sama keluarga kalian ya. Kalian ya maksimalkan semaksimal mungkin itu untuk berbaktian kepada orang tua, untuk membangun bonding, untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Ya intinya juga dengan keluarga yang lain ya, mungkin dengan kakak, adik, mungkin dengan saudara, di libur hari raya dan libur puasa dan hari raya ini dimaksimalkan dengan baik untuk mengaplikasikan hal-hal baik yang telah dipesankan oleh Ustadz-Ustazah di SMA Nur Hidayah. Karena gitu. ini nggak sekedar implementasi di lingkungan sekolah aja Ustadz ya, Betul. tapi untuk kehidupan kita ke depannya juga gitu ya. Dan di lingkungan manapun juga. Oke. Tadi keren banget dari penyampaiannya Ustadz Afif ya. Terima kasih banyak Ustadz Afif atas waktunya udah meluangkan untuk mengisi obrolan berkah ini ya. Ya semoga saja tadi bisa menjadi motivasi buat kita semua sebagai pelajar SMA Nur Hidayah dalam mencari mutiara-mutiara. Itu tadi adalah dorongan-dorongan semangat yang harus membuat kita semakin membara dalam mencari mutiara-mutiara. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita hadirkan dalam video kali ini. Saya Haki selaku host dari Obah atau Obrolan Penuh Berkah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.